Shalom Bapak Ibu Saudara, kembali lagi dalam ibadah hari Kamis, ibadah doa. Hari ini sebelum kita memulai ibadah, kita mau sama-sama berdoa ya Bapak Ibu Saudara. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini, untuk setiap keberadaan kami. Kami tahu Tuhan itu semua pemeliharaan-Mu Bapa. Hari ini Tuhan kami rindu untuk menaikkan segala pujian kami dan untuk mendengar firman Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk dapat bertumbuh dan berbuah. Kami mau menyenangkan hati-Mu lebih lagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, saya undang bangkit berdiri. Mari kita naikkan pujian ini, haleluya. Tuhan Yesus selalu baik, sekarang sampai selama-lamanya, haleluya. Kita hari-hari ini, kita mau tetap katakan bahwa Tuhan Yesus baik. Haleluya, biarlah kita terus menjadi pemenang hari lepas hari. Amin. Hari ini kita butuh firman Bapak Ibu Saudara. Kita perlu diperlengkapi. Mari silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita mau tenang sejenak. Kita mau lebih lagi masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau sepakat Bapak Ibu Saudara bahwa Tuhan Yesus hadir. Roh Kudus selalu ada dalam hati kita. Jangan keraskan hatimu dan hatiku. Mari kita mau bersepakat menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Memang Tuhan tak pernah janji bahwa langit selalu biru. Tetapi Dia berjanji selalu menyertai kita Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari kita mau minta ampun kepada Tuhan. Kita mau minta belas kasihan Tuhan hari ini. Kalau terkadang kita masih keras, kita masih egois, mari mengaku kepada Tuhan. Tuhan Yesus, saya minta ampun Tuhan. Inilah hidup saya Tuhan. Saya mau diubahkan Bapa. Haleluya Yesus.
langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Amin. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mari kita mau sama-sama percaya, amin. Haleluya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Haleluya. Kami mau terima firman-Mu Tuhan, karena kami butuh firman-Mu Bapa. Mari Engkau urapi hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Mari Engkau mampukan setiap kami agar kami dapat terima Tuhan firman itu dengan baik Bapa. Firman itu dapat bertumbuh dan berbuah Tuhan dalam hidup kami. Kami mau menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Kami sambut Tuhan dengan penuh sukacita dan antusias di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara-saudara, dalam ibadah doa kita hari ini, saya ingin mengajak saudara untuk mengulang kembali memeriksa nasihat firman Allah yang terdapat dalam Amsal pasalnya yang ke-30, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9. Saya baca untuk kita semua firman Tuhan. Dua hal aku mohon kepadamu, jangan kau tolak itu sebelum aku mati, yakni jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan padaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku.
Saudara-saudara, kerap orang berdoa memohon sesuatu kepada Tuhan. Tetapi doa yang dinaikkan Salomo ini berbeda, saudaraku. Dia berdoa secara khusus kepada Tuhan supaya Tuhan tidak memberikan seperti apa yang kita baca dalam nats tadi. Secara ringkas, saudara-saudara, doa Salomo itu terbagi dalam dua bagian karena memang dia minta dua tadi. Yang pertama, saudara-saudara, dia tidak mau dibawa pada titik ekstrim atau dia tidak mau berada dalam posisi ekstrim. Apa itu posisi ekstrimnya, saudara-saudara? Posisi ekstrimnya adalah kalau dia miskin. Kalau dia diberi kemiskinan, saudara-saudara, dia takut. Kalau nanti di tengah-tengah kemiskinan itu dia kemudian mencuri sehingga nama Tuhan dipermalukan. Atau sebaliknya, kalau dia diberi kekayaan, saudara-saudara, lalu dia terlena dengan kekayaan itu, dia tidak menyangkal Tuhan, tapi dia mempertanyakan siapa Tuhan itu. Saudara-saudara, dia tidak mau dua hal itu terjadi padanya. Itulah yang disebut dengan titik ekstrim. Tapi ada permintaan Salomo yang lain, saudara-saudara. Dia berkata seperti ini. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Saudara-saudara, ini adalah doa yang sangat luar biasa, saudara. Kenapa? Salomo berkata, biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Saudara-saudara, saya mau beritahu saudara. Yang pertama, Salomo adalah orang yang pandai bersyukur, saudara-saudara. Sehebat apapun kita tetap makan dalam takaran yang terbatas, saudara-saudara. Dan sesusah-susahnya kita pun juga makan dalam makanan yang terbatas. Artinya, saudaraku, Salomo ingin apa yang dia dapat, apa yang dia bisa miliki, apa yang dia bisa makan, saudara-saudara, itulah yang patut disyukuri. Tidak heran, saudaraku, dalam perjanjian baru kita kemudian membaca, asal ada makanan dan ada pakaian, cukuplah itu. Itu kata Rasul Paulus. Tetapi Yesus berkata lain lagi. Biarlah kekhawatiran sehari cukup untuk sehari. Itu artinya, saudara-saudara, mari kita mensyukuri apa yang kita miliki hari-hari ini. Saudaraku, kalau kita masih sehat, kalau kita masih bisa berbuat sesuatu, kalau kita masih bisa bekerja, kalau kita masih bisa berdagang, kalau kita masih bisa melakukan hal-hal yang positif lain, saudara-saudara, bersyukurlah karena itu adalah kasih karunia Tuhan yang Tuhan berikan pada kita. Itu artinya, biarlah aku menikmati apa yang menjadi makananku. Tetapi ayat ini juga mempunyai arti yang berbeda, saudara-saudara. Arti yang kedua, bukan sekedar mensyukuri, saudara-saudara. Arti yang kedua adalah menikmati apa yang menjadi bagiannya. Berapa banyak, saudara-saudara, karena kita dipusingkan atau kita difokuskan pada hal-hal yang lain, entah itu kekayaan atau itu kemiskinan, saudara-saudara, sampai akhirnya kita tidak bisa menikmati apa yang Tuhan berikan kepada kita hari-hari ini. Di tengah-tengah situasi pandemi COVID seperti ini, saudaraku, orang khawatir dengan ini, orang khawatir dengan itu, dan khawatir dengan banyak hal, sampai dia tidak bisa menikmati apa yang Tuhan berikan kepadanya. Sebaliknya, saudara-saudara, di tengah-tengah situasi seperti ini, orang yang memiliki banyak hal juga pusing. Dia nggak bisa ini, dia nggak bisa itu, dia dibatasi ini dan dia dibatasi itu. Sampai dia lupa bahwa apa yang ada di sekitarnya, apa yang dimilikinya, apa
apa yang ada di dalam rumahnya itu sebenarnya cukup untuk dinikmati. Nah, karena orang terlalu fokus dengan dua titik ekstrim tadi, sampai akhirnya dia nggak bisa menikmati itu. Salomo di dalam doanya tidak seperti itu. Justru sebaliknya, saudara-saudara, dia tidak mau lagi diikat oleh dua titik ekstrim itu. Dia bersyukur kalau dia masih bisa menikmati makanan yang Tuhan berikan baginya. Dia bersyukur kalau dia benar-benar menikmati apa yang Tuhan beri buat dia. Coba sekarang kita tengok apa yang ada di sekitar kita, saudara. Bisakah saudara mensyukurinya? Masih ada orang-orang yang saudara kasihi, suami, istri, anak-anak, orang tua. Tidakkah kita bersyukur karena mereka, saudara-saudara? Mari nikmati sekarang. Kita menjalin kembali hal-hal baik. Kita lakukan lagi hal-hal yang berkenan kepada Tuhan, saudara. Doa bersama yang mungkin sudah lama tidak kita lakukan, saudara-saudara. Tidak ada salahnya kita hidupkan kembali. Supaya dalam keluarga kita merasakan kembali betapa luar biasanya Tuhan. Ingat, ada dua nasihat firman Tuhan ini. Jangan beri aku miskin, lalu aku mempermalukan Tuhan. Atau kalau aku kaya dan kenyang, aku berkata, siapa itu Tuhan? Tetapi sebaliknya, beri aku kemampuan untuk menikmati apa yang menjadi bagianku. Beri aku kemampuan untuk mensyukuri apa yang menjadi bagianku. Doa saya kepada Tuhan dalam ibadah doa kita. Mari kita doa dengan pemahaman yang benar, saudara-saudara. Supaya ketika kita berdoa, kita menaikkan doa-doa kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita telah mendengar firman Tuhan, biar firman itu dapat bertumbuh dan berbuah dalam hidup kita. Malam hari ini kita akan berdoa syafaat, Bapak Ibu Saudara. Mari siapkan hati yang terbaik dan tempat yang nyaman. Kita mau bersama-sama berdoa buat banyak hal, Bapak Ibu Saudara. Tapi sebelum itu, mari kita mau naikkan pujian buat Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Amin. Lingkupiku dengan sayap-Mu. Dalam kuasa-Mu, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Mari kita naikkan pujian ini lebih sungguh dengan pengertian yang benar. Amin. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku, naungiku. Dalam kuasa-Mu,
Saudara beberapa menit ke depan berdoa secara pribadi pada Tuhan. Apa yang menjadi pergumulanmu pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Amin. Amin. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau mendengar doa kami Tuhan. Pribadi lepas pribadi Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Biarlah firman itu Tuhan menguatkan kami. Terima kasih Yesus. Kami tahu Tuhan, kami butuh Engkau dalam hidup kami Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau mendengar setiap doa kami Tuhan, pribadi lepas pribadi Bapa malam hari ini. Kasih-Mu Tuhan begitu nyata Tuhan buat setiap anak-anak Tuhan yang selalu menaruh harapnya kepadamu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Malam hari ini juga Tuhan, kami terbeban untuk berdoa Bapa untuk seluruh jemaat Tuhan Bapa, terkhususnya GPDI Sunter Tuhan. Engkau yang lebih mengetahui Tuhan setiap pergumulan pribadi lepas pribadi. Tapi secara khusus Tuhan, yang mengalami Tuhan mungkin ada yang di PHK Tuhan. Mari Engkau hiburkan lebih lagi, Engkau bukakan jalan Tuhan, lahan pekerjaan yang lainnya Tuhan. Karena kami percaya bagi Tuhan tiada yang mustahil Bapa. Kalau mungkin Tuhan dalam bisnisnya, usahanya Tuhan ada yang tersendat Tuhan, mari Kau bukakan jalan dalam nama Yesus Bapa. Kami yakin Tuhan Engkau akan bukakan jalan Bapa. Berdoa juga Tuhan buat setiap anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan. Mari Kau tutup bungkus mereka Tuhan. Kau yang memberkati setiap mereka Bapa. Kau yang mengampuni segala salah dan dosa mereka yang tidak mereka sadar Tuhan. Kau yang permudahkan langkah kaki mereka Tuhan. Biar tidak ada benteng dosa lagi Bapa. Engkau cabut, Engkau angkat Tuhan, Engkau hancurkan dalam nama Yesus. Mari Engkau Tuhan curahkanlah Bapa berkat-Mu atas setiap jemaat Tuhan GPDI Sunter, bahkan anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada Bapa. Terlebih khusus yang membutuhkan pekerjaan, lahan pekerjaan, bahkan usaha-usaha lainnya Tuhan. Secara khusus Bapa malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bapa, Engkau akan bekerja Tuhan. Melalui jalan-Mu yang ajaib itu Tuhan. Inilah yang menjadi doa kami, inilah yang menjadi kerinduan kami, inilah yang menjadi iman kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudaraku, mari sama-sama kita berdiri dan kita akan mengakhiri ibadah doa kita hari ini. Karena pimpinan dan penyertaan-Mu sepanjang ibadah doa kami hari ini. Kami percaya Engkau adalah Allah yang mendengar setiap doa dan Engkau Allah yang menjawab setiap doa. Ada banyak doa yang sudah kami naikkan kepadamu Tuhan, dan kami percaya tangan Tuhan yang berkuasa akan melakukan lebih banyak daripada yang dapat kami naikkan kepadamu Tuhan. Berkati setiap keluarga demi keluarga,
bahkan pribadi demi pribadi, dan mereka yang menikmati pelayanan ini Tuhan. Turunkanlah berkat-Mu ke atas mereka. Terima kasih buat kebaikan-Mu, dan terima kasih buat pertolongan-Mu Tuhan. Malam ini juga kami berdoa untuk persiapan ibadah live new normal yang akan kami lakukan dalam waktu dekat. Tuhan memberkati persiapan yang sudah kami lakukan. Tuhan menolong dan memampukan setiap kami untuk dapat mengerjakan segala sesuatunya dengan baik. Terima kasih ya Tuhan. Berkati tim multimedia, berkati para pemuji, berkati para pemusik. Turunkanlah berkat-Mu atas mereka sekalian ya Tuhan. Malam ini juga kami berdoa untuk setiap tangan-tangan yang terulur bagi pelayanan di tempat ini ya Tuhan. Persembahan-persembahan yang sudah dibawa oleh tangan anak-anak-Mu, balaslah dengan limpahnya ya Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu dan terima kasih buat pertolongan-Mu. Tidak lupa kami juga berdoa bagi pemerintah dan bangsa kami dan seluruh masyarakat Indonesia, agar mereka bahu-membahu bersatu padu untuk mengatasi berbagai kesulitan ini Tuhan. Terima kasih buat pimpinan dan penyertaan-Mu. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang marilah kita menerima berkat Tuhan ini atas hidup kita. Tuhan kiranya memberkati engkau dan menjagai engkau. Tuhan menyinarkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Di dalam nama Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, kami terima berkat-Mu dan kami selesaikan ibadah doa kami malam ini Tuhan. Terima kasih. Amin. Tuhan memberkati saudara-saudara. Masih ada Tuhan, masih ada kuasa tak terbatas. Dia pencipta semesta, Dia juga sanggup mengubah hidupmu sekarang. Masih ada Tuhan, masih ada jawaban.